Allah mendatangkan lil Islam, ajaran untuk mengesahkan Allah atau ajaran untuk berpasrah diri hatimu terhadap Sang Khalik, itu ditolak. Akhirnya Allah katakan fawailun, sungguh celaka, lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, mereka yang hatinya, mohon maaf, menjauh dari zikir. Zikir yang dimaksud di dalam ayat ini adalah zikir sadar diri, ngimani bahwasanya semua itu adalah Allah. Gak mau. Mengapa tidak mau? Karena dia selalu membuat fakta, realita, logika. Nyatanya tetangga kok. Coba kalau tetangga gak nolong aku, ya gak mungkin. Kayak gitu toh. Kalau saya tidak minum wedang jahe, gak mungkin ada terasa jahe. Logika toh Pak Bungi? Nah, mereka terbelenggu dengan makhluk ini. Akhirnya Allah katakan ulaika fi dzalalim mubin. Hati yang seperti ini jelas-jelas tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas itu. Ada dua golongan, samakah dua golongan antara hati yang gembuk dengan hati yang atos? Sama enggak perbedaan antara hati yang bercahaya dengan hati yang gelap? Jelas tidak sama. Bapak Ibu, siapakah mereka yang hatinya membatu dan siapakah hati? Bahasa hati niku bahasa kinayah Pak, aslinya ruhaniyah. Dan siapakah ruhaniyahnya itu yang penuh dengan cahaya? Ini nanti kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman sarohallahu sadrahu lil Islam. Apakah orang-orang yang hatinya sudah bisa menerima lil Islam, ai dinut tauhid, dinul haq? Kalau bahasa umum itu Islam yang bagaimana yang dimaksud? Apakah orang-orang yang hatinya sudah membuka dan menerima lil Islam, agama Islam secara umum? Cuman kalau saya terjemahkan lil Islamiku agama yang pasrah. Untuk menuju keselamatan itu harus pasrah terhadap Allah yang sebenarnya. Fahuwa ala nurin mir rabbihi, dan dia diberikan Allah atau menerima
cahaya dari Tuhannya, dari Allah. Apakah sama dengan orang yang hatinya membatu? Orang-orang yang sudah membuka hatinya tentang masalah ketauhidan pada Allah, lil Islam, di dalam agama yang bertauhid, dan dia menerima cahaya dari Tuhannya, apakah sama dengan orang yang menolak alias hati yang membatu? Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Jawabannya tidak sama. Justru fawailun, sungguh sengsara, sungguh celakalah bagi hati seseorang, qulubuhum, hatinya itu membatu, min dzikrillah, dari perkara-perkara zikir pada Allah, iman pada Allah. Membatu min dzikrillah qulubuhum iku maksudnya ketika seseorang ini menolak datangnya dinul haq, jelas dia itu tidak mau berzikir. Yang kumaksud zikir di sini sadar bahwasanya semua apapun yang terjadi karena Allah, menolak dia. Sehingga ketika saat diajarkan tentang membahas keesaan Allah, dia tidak mau, menolak, dianggap alergi, gak semangat, dengan bahasa macam-macam, kejeron, ada yang mengatakan seperti itu, durung waktunya, syariatmu masih tipis. Iku bahasa-bahasa propaganda Bapak Ibu. Sebab Allah tidak melihat dari sisi umur. Bila mana Allah itu mendatangkan dinul haq dan mendengarkan, itu sudah waktunya. Allah tidak melihat syariatmu tipis opo kandel, ndak. Allah juga tidak melihat kau ahli maksiat pendosa secara fisik atau tidak. Allah tidak melihat itu. Iya. Allah juga tidak melihat Anda itu bisa membaca Quran atau tidak. Allah tidak melihat itu. Allah juga tidak melihat kau alim ilmu fikihnya, ilmu hadisnya, ilmu Qurannya, juga tidak. Ketika saat Allah menghendaki, bentuk Allah menghendaki itu mesti Allah mendatangkan keterangan tentang dinul haq. Baik keterangan itu langsung atau tidak langsung. Yang langsung berarti bertemu langsung ngeten iki. Yang tidak langsung berarti mengikuti di YouTube. Sama. Di mata Allah sama. Apakah sama orang-orang yang hatinya sarokhallah, sudah dibuka, hatimu sudah buka
mau menerima lil Islam, tentang dinul haq, sehingga mereka di dalam hatinya itu ada nurim mirabbi, ala nurim mirabbihi, Allah meletakkan cahaya iman yang benar di dalam hatinya. Apakah sama dengan orang-orang yang hatinya membatu? Di depan sudah dikatakan fawailun, celaka. Bagi siapa? Qasiyah, bagi orang-orang yang hatinya membatu. Ditambahi di belakang ayat, ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu berarti bukan mereka secara fisik loh Pak, Bu, bukan. Mereka yang kumaksud di sini adalah secara ruhaniyah. Iku fi dhalalim mubin, di dalam kegelapan yang nyata. Kalau bahasa ekstrim dolal, itu adalah tersesat. Dia di dalam kesesatan yang nyata. Karena ini urusannya dengan iman. Urusannya dengan iman. Ala nurin mirrabbi, cahaya. Nur itu adalah cahaya, mirrabbi cahaya iman, mirrabbi saking Allah. Hati cahaya atau iman yang benar-benar imannya itu ihsan. Mana iman sing ihsan? Kata Rasul, anta budallaha ka'annaka taroh. Dia sudah mengimani apapun bikulli syai'in mukhit, bikulli syai'in mukhitun, segala sesuatu apapun itu, baik kecil maupun besar, di situ hanya Allah yang melimputi, hanya Allah yang menggerakkan, hanya Allah yang menguasai. Inilah singgulo maksud iman yang sudah benar. Ala nurim mirrabbi, ini maksudnya ayat. Dia di dalam hatinya telah ditanam oleh Allah iman yang benar. Nah, iman yang benar inilah Pak, wajahnya ruh. Wajahnya ruh itu yang mana sih? Imanul haq. Wajhiya lilladzi inilah Pak wajahnya ruh itu, iman. Iki wajahnya Allah. Hidup. Ketika saat si ruh ini sudah bisa menerima sarah Allah, membuka hatinya dan menerima lil Islam. Lil Islam itu adalah dinul haq,
agama yang berserah diri, agama yang mengesahkan pada Allah, maka Allah akan menanamkan nurun, satu cahaya mirrobbih, dari Tuhannya. Lah, cahaya inilah yang disebut iman. Iman yang kumaksud di sini adalah ihsan. Iman yang sudah benar, yaitu iman yang hanya pada Allah. Bapak Ibu, iman yang benar yang dimaksud di sini adalah seseorang yang hatinya sudah muraqabah pada Allah. Muraqabah itu sudah merasa kalau Allah itu dekat. Dalam hatimu, dimanapun Anda berada, apapun yang Anda lakukan, hati sudah merasa kalau Allah selalu menggerakkan diri panjenengan. Bukan gerakan itu datang dari diri kita, tetapi datangnya gerakan itu dari Allah. Jadi Allahnya itu selalu di dalam diri kita. Sinyal yang tumbuh di dalam hati jenengan tentang iman hanya Allah inilah yang dimaksud wajahnya ruh. Makanya di dalam surah Al-An'am ayat 79, yang ini terjadi pada diri Nabi Ibrahim. Letak kebenaran imannya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya itu berada di dalam surat Al-An'am ayat 79 ini. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan. Ini Nabi Ibrahim menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim, imannya pada Allah itu benar-benar mutlak dan atau sudah bertemu dan makrifat pada Allah. Sebelumnya itu beliau proses perjalanannya itu ada di surat Al-An'am 76, 77, 78. Itu Nabi Ibrahim masih di kategori kebingungan. Mengapa dikatakan kebingungan? Awalnya lintang dikatakan Tuhan, bulan dikatakan Tuhan, matahari dikatakan Tuhan. Awalnya sejarah lagi, sejarah sama. Maksud daripada mengatakan bintang, bulan, matahari itu Tuhan, maksudnya adalah kita, Pak. Masih di posisi, masih di kelas apa yang muncul pada diri kita atau di luar diri kita itu datangnya dari makhluk. Itu loh maksudnya. Kita masih beriman selain Allah. Contoh wedang jahe, saya minum, terasalah rasa jahenya pedas atau apa itu rasanya. Hatiku beriman munculnya rasa itu dari makhluk, yaitu jahe. Ini maksudnya Nabi Ibrahim
ketika melihat bintang saat itu masih mengatakan iku be Gusti be. Itu barangkali Allah itu. Gitu. Akhirnya waktu siang bulan bintang nggak ada. Oh bukan. Karena sifatnya Allah itu kekal, nggak pernah berubah. Sama ketika saya minum pada saat itu jahe. Tapi ketika saat minuman itu sudah masuk di dalam perut, jahenya hilang. Rasanya nggak ada. Gantilah saya minum kopi, terasa pahit, sama. Inilah proses-proses kita sebagai manusia. Awalnya kita beriman selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat dan bahaya. Awalnya begitu Bapak Ibu. Kita punya tetangga, terus kita punya masalah, ditolonglah kita itu oleh tetangga. Iman kita mesti menuduh tetangga yang menol, itu pasti Pak Bu. Ini proses kita Pak Bu, semua proses manusia seperti itu. Iya. Lah, ketika ada manusia diposisikan proses yang seperti ini, tidak mau untuk meninggalkan iman seperti itu. Ada. Inilah Az-Zumar 22 ini yang dimaksud orang-orang qasiyah. Orang-orang yang hatinya membatu. Ketika saat dihadapkan pengajaran tentang dinul haq lil Islam, dia tidak mau. Diajak bicara tentang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, enggak mau, enggak semangat. Tapi tatkala diajak untuk membahas tentang selain Allah, semangatnya luar biasa. Jauh-jauh pun didatangi. Dan ini potret umat manusia. Wa aktsaruhum, kebanyakan seperti ini. Dan inilah juga Allah menulis golongan yang seperti ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 5. Apa? A'andzartuhum am lam tundirhum la yu'minun. Dikasih tahu kalau iman yang seperti itu salah, atau tidak dikasih tahu, tetap layu minun, tidak percaya. Lah wong nyatanya tetangga saya kok sing nolong. Loh gitu loh Pak. Akhirnya justru makhluk tetangga itu dijadikan Allah untuk menutupi hati kita dengan Allah. Bukan Allahnya yang tertutup, terhijabi, bukan. Justru kita yang terhijabi. Iya. Jadi Allah tidak terhijabi. Walaupun kalimatnya itu ada pembatas antara ruh dengan Allah. Yang terbatasi, terhijabi itu kita. Ketika saat aku beriman tetangga saya yang menolong, justru tetangga itu dijadikan Allah untuk menutupi hati kita.
sehingga tidak bisa melihat Allahnya. Allah sudah katakan, bikulli syai'im muhit. Semua apapun, sekecil dan sebesar makhluk, itu hanya Allah yang melimputi. Hanya Allah yang menguasai. Dalam istilah lain, manakala tetangga itu tidak digerakkan Allah menolong, gak akan pernah bisa tetangga itu menolong. Nah ini nanti kita bicara tentang syafaat. Benarkah syafaat itu yang punya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi makhluk, ataukah syafaat itu milik Allah? Nanti kalau ada waktu, insya Allah kita bahas tentang syafaat. Syafaat. Dalilnya juga di Al-Quran. Kita fokus malam hari ini berbicara tentang apa resiko bagi hati yang membatu. Ketika saat iman kita tetangga yang menolong, Allah mendatangkan lil Islam, ajaran untuk mengesahkan Allah atau ajaran untuk berpasrah diri hatimu terhadap Sang Khalik, itu ditolak. Akhirnya Allah katakan fawailun, sungguh celaka, lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, mereka yang hatinya, mohon maaf, menjauh dari zikir. Zikir yang dimaksud di dalam ayat ini adalah zikir sadar diri, ngimani bahwasanya semua itu adalah Allah. Enggak mau. Mengapa tidak mau? Karena dia selalu membuat fakta, realita, logika. Nyatanya tetangga kok. Coba kalau tetangga gak nolong aku, ya gak mungkin. Lah gitu toh. Kalau saya tidak minum wedang jahe, gak mungkin ada terasa jahe. Logika toh Pak Bungi? Lah, mereka terbelenggu dengan makhluk ini. Akhirnya Allah katakan, ulaika fi dzalalim mubin. Hati yang seperti ini jelas-jelas tersesat. Datang Allah. Udah. Sampai ambil kesimpulan sendiri aja. Bagi kita yang kaya, akhirnya apa Pak resikonya? Tersesat di dalam kekayaan ini. Di dalam hati merasa diri saya yang kaya. Itu pasti. Akhirnya dengan kekayaan itu kita takabur, menyombongkan diri, tidak hanya di mata manusia, justru di mata Allah. Kita alim karena memang ahli ilmu. Apakah alim di dalam ilmu Al-Quran, Al-Hadis, fikih? Alim berarti kita masuk golongan ulama. Nah, ini manakala kita biarkan di dalam hati yang seperti ini, pasti kita akan merasa alim. Akhirnya Allah akan menjadikan ilmu itu sebagai hijab tutupnya hati kepada Allah. Yahjubuhum bi ilmihim. Ini pasti. Ujung-ujungnya saya sok ngalim.
Padahal kaya, ngalim itu adalah milik Allah. Itu sifat Allah, baju Allah. Saya rampas. Dengan bentuk di dalam hati ada iman, rasa kalau diriku yang ngalim. Pasti arahnya ke situ, Pak. Nafsu menggiring kita ke arah situ, otomatis. Apa yang kita takuti? Pasti kita akan takut kehilangan kekayaan, takut kehilangan kealiman. Itu pasti. Padahal kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita tidak akan bisa menolak, akan meninggalkan semua apa yang tadinya kita itu rampas. Apa yang menjadi baju Allah yang nanti kita rampas, yang sudah kita rampas pasti kita tinggalkan. Tinggal kita meninggalkan itu ketika masih di dunia ataupun sudah meninggal. Min qabli ayyatiyakumul adzab. Jikalau kau tinggalkan olehnya, kau meninggalkan itu sebelum kau meninggal dunia, summatun sorun, kau nanti pasti akan mendapatkan pertolongan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia apa bentuknya? Ala nurim mirrabbih, akan ditanamkan, dibangun oleh Allah iman yang benar dalam hatimu. Yang iman itu hanya pada Allah. Sehingga ketika Anda menghadapi sikon apapun, dengan sendirinya hatimu itu merasakan kehadiran Allah yang segala-galanya. Baik yang meliputi, yang menguasai, yang menggerakkan, dan apapun. Dengan sendirinya Pak Bu itu. Ini manakala diteruskan muraqabah yang seperti ini, maka Allah sesuai dengan janjinya akan diletakkan di musyahadah, yaitu kewusulan Allah, bertemu Allah. Al-Ankabut ayat 5, itu janji Allah. Allah hanya berjanji terhadap hambanya yang ketika saat di dalam hatinya ingin bertemu Allah. Allah tidak akan menemui orang-orang yang hatinya tidak ada keinginan bertemu dengan Allah. Kalau kamu hatimu ingin ketemu surga, ya tak kasih surga tok. Pingin temu pahala, ya tak kasih pahala. Pingin temu dosa, tak kasih dosa. Pingin ketemu neraka, tak kasih neraka. Terserah. Tapi hanya beliau kekasih Allah yang hanya ingin bertemu Allah, tidak ingin bertemu siapa. Alladzina amanu wa yattaqun. Merekalah imannya sudah benar, wa yattaqun, dan mereka makrifat pada Allah. Ini Bapak Ibu, ketika saat kita ketakutan kehilangan harta benda, pangkat jabatan, popularitas, kealiman, itu bentuk kalau hati itu atos. Itu bentuk dan bukti kalau hati kita masih dalam keadaan posisi yang membatu, otomatis. Karena iman kita
itu masih di posisi iman pada selain Allah, yaitu makhluk. Makanya saya katakan, kalau Anda punya iman syafaat itu milik Rasulullah Muhammad dalam konteks makhluk, salah. Miturut hukum hakikat. Tapi kalau Anda mempunyai iman bahwasanya syafaat milik Allah cuman saja diizinkan terhadap Muhammad Rasulullah, maka itu benar. Itu keseimbangan akhlak antara akhlak istimaiyah dengan akhlak ilahiyah, antara hukum syariah dengan hukum hakikat. Tapi ada Pak yang mekengkeng gini, tak benarkan, tidak kusalahkan. Enggak iso, semua Allah, selain Allah tidak ada, tidak bisa. Betul, saya tidak berani menyalahkan karena memurnikan tauhid itu ada di situ. Cuman itu yang ada di dalam hati, ya, di dalam hati, bukan perkaranya dikeluarkan. Kalau dikeluarkan, ya ini menjadi bahaya. Akhirnya pertentangan. Iya, pertentangan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jelas golongan-golongan yang dimaksud qasiyah qulubuhum, hati yang membatu ini. Tatkala saya terangkan tentang sirul asrar, nggak mau menerima, jelas nggak mau menerima, sehingga mendakwah, mendaulat terhadap tentang zikir sirul asrar ini dengan daulat yang sifatnya itu menuduh kalau ini sesat. Nggak masalah, memang resikonya seperti itu. Tatkala ajaran ini hakikat makrifat disampaikan di tengah masyarakat. Bapak Ibu, makanya tadi saya katakan, tatkala kau memilih berbuat maksiat atau memilih untuk ke neraka, Allah akan kasih itu neraka. Kau memilih dosa, kasih Allah itu dosa. Kau memilih perbuatan yang bersifat pahala surga, Allah akan kasih itu sesuai dengan keinginan Anda. Bapak Ibu, proses silahkan dan boleh, tetapi ingat dalam teguran Allah di dalam surah Al-Isra surat yang ke-17 ayat 72, kita harus masuk di dalam ayat itu. Ini teguran Allah yang tidak main-main. Barang siapa saat di dunia hatinya membatu, imannya tidak pada Allah, alias hatinya itu buta terhadap Allah di dunia, belum sempat waktu-waktu yang diberikan umur di dunia ini untuk lepas dari proses ini, lepas dari zona ini, wilayah ini, kok ya sudah mati. Maka di akhirat pun juga begitu. Mohon maaf, Allah menutupi hati seseorang itu bukan hanya perkara perbuatan secara fisik, maksiat saja, enggak. Yahjubuhum bi'ibadatihim. Ada kalanya Allah menutup hati kita itu
dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan secara fisik. Iya. Ini karakter khosyah. Karakter-karakter hati seseorang yang membantu seperti itu. Jadi ketika dia melakukan ibadah secara fisik, di samping dia beriman olehnya melakukan karena dirinya sendiri tanpa adanya Allah di situ. Pasti kita akan merasa menjadi orang yang lebih beribadah daripada orang lain. Contoh, rumah kita di depan masjid atau musola. Kita sholat maghrib berjamaah. Di dalam tengah-tengah sholat ada seorang pengamen ke rumah jenengan menyanyi, ya, dengan lagu yang sangat menyentuh. Apa? Cicak rowo. Mesti hati kita ketika melakukan ibadah secara fisik itu muncul omongan hati. Maghrib gue menyanyi, amin. Mbok yo sholat, gitu Pak. Artinya kita merasa lebih baik daripada orang lain di mata Allah. Dengan bentuk bukti secara fisik, posisi kita sholat, posisi mereka menyanyi. Lah nyapa sholat ya kok tinggu muring-muring. Mengapa sholat kok kita waktu sholat enggerutu? Apalagi nyun sewu, suaranya itu keras sampai ganggu bacaan imam. Lah di dalam masjid pakai sound system 500 watt, dia pakai 100 watt. Nah, betul salon ya Pak. Mesti kita merasa terganggu, nggih mboten? Itu mesti hati-hati. Tapi ini karakter orang yang berhati batu loh Pak. Berarti batu, bukan karakter panjenengan yang ahli syuhud, hati yang gembuk, tidak. Nyun sewu, mesti seperti itu. Dalam hati merasa lebih baik dirinya daripada orang lain di mata Allah, padahal ya nggak kenal Allah. Kenal dengan tahu beda loh Pak. Tahu namanya, tahu siapa Tuhanmu namanya, tahu. Allah, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Maryam 36. Tahu. Tapi kenal enggak? Belum tentu. Sebab orang kenal itu berarti sudah pernah bertemu. Itu orang kenal. Di mata Allah kita itu merasa lebih baik daripada orang lain. Lah inilah Allah kata yahjubu ilmihim. Dikatakan bahasanya Allah akan menutup ngibadah fisik kita di hati kita pada Allah. Akhirnya nggak bisa Pak nerombol kalau di dalam orang yang mengamen itu sesungguhnya ada Allah. Bikulli syai'im muhit. Allah meliputi di situ, nggak bisa kita langsung bisa merasa semuanya itu karena Allah. Gerutulah kita, merasa terganggulah sholat kita. Ini sebabnya nggak bisa khusyuk. Ada yang ganggu ngamen. Ini sering terjadi.
Sering terjadi. Jadi bukan persoalan duniawiyah yang berupa materi, non materi pun akan menjadikan terhijabi hati kita pada Allah. Ini manakala kita tidak lekas-lekas mau membuka syarah membuka hati untuk menerima lil Islam, dinul haq, pasti kita akan terkhitop surat Az-Zumar 22 ini. Apa? Tergolong hati yang membatu. Apa resikonya? Fawailun, celaka. Otomatis min dzikrillah kita akan menjauh dari zikir. Enggak mau Pak berzikir hatinya. Enggak mau Pak ngimani kalau semuanya itu Allah karena terhijabi itu tadi. Percaya enggak percaya, terakhir ditaukiti ayat ini, ulaika fi dhalalim mubin. Hati yang seperti itu golongan hati yang nyata-nyata tersesat dari Allah. Hati yang gelap terhadap Allah, dhalal. Bahasa sederhana saya, dhalal itu kegelapan yang nyata. Tergantung jenengan pilih terus di dalam kegelapan atau ndak, iku hak Anda masing-masing. Terus ada yang membantah, Gus, nasib urusan aku, aku gelap terus menerus urusan aku. Lah nyapa sampai kok kakean cocot? Kan ada pembantahan seperti itu toh. Lah kalau sudah ada pembantahan seperti ini, gini loh, sebetulnya itu Allah sayang padamu, diingatkan. Bukan persoalannya saya mengharap Anda keluar dari kondisi gelap, enggak. Terserah Anda, terserah. La ikraha fiddin, saya tidak memaksa untuk Anda keluar dari zona hati yang membantu, enggak. Silakan. Cuman saya sebagai seseorang yang berkewajiban memberikan peringatan terhadap sesama. Ini bentuk kasih sayang saya terhadap dirimu. Andai kata saya tidak punya kasih sayang padamu, mending saya tidak akan pernah bicara, sebab urusan kamu masing-masing. Kalau sudah tidak ada jalan keluar Bapak Ibu, bagaimana? Walana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyadin. Ya udah, sayonara. Tahu sayonara? Goodbye. Selamat tinggal. Ya udah. Ayatnya kan gitu. Kalau boleh saya buktikan, dibuktikan ini bisa di dunia ini. Gak usah ngomong orang lain, ngomong diri jenengan masing-masing. Bagaimana keadaan hatimu ketika saat belum menerima lil Islam, dinul haq ini, menghadapi kondisi dunia dalam rumah tanggamu? Rancu apa ndak? Gelisah, takut, khawatir apa ndak? Itu pasti. Sama sendiri yang bisa membedakan. Sama sendiri yang bisa merasakan antara sebelum dan sesudah ketika saat menghadapi sikon apapun yang dihadapkan Allah. Pasti lebih nyaman, lebih damai, lebih tenang ketika saat hatimu sudah menerima yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Anda sudah mendengar sarahallah, hatimu sudah dibuka Allah untuk menerima ajaran itu,
wa yattabi'una ahsanahu, dan mengamalkannya. Udah. Saya tidak ngomong ngecap. Saya ngomong sesuai dengan fakta. Fakta pun berdasarkan sistem, teori dan ilmu. Estu. Andai kata kau menjadi kiai, menjadi orang alim di mata manusia, pasti tidak akan takut kehilangan pengikut. Enggak takut. Enggak susah manakala pondokmu sepi. Enggak susah tatkala jobmu itu berkurang. Tahu job nih? Ya job ngaji ku lho, Bos. Ya ta? Enggak susah. Itu enggak susah. Alias di hati enggak ngerunjal, Pak. Karena sibuk hatimu itu beriman semuanya karena Allah. Hati selalu merapat, bersandar hanya pada Allah. Bikulli syai'in. Iya, di situ. Kau yang kaya dengan kekayaanmu, enggak takut bila mana suatu saat kau ada kerugian. Karyawanmu atau karyawatimu iku njaluk undak-undakan. Undak-undak no, naiknya gaji loh Bu, gak susah. Kau punya hitung-hitungan, gak mungkin kau pelit, gak mungkin. Gak mungkin kau bakhil, gak mungkin. Gak mungkin kau akan memending dari karyawan-karyawanmu yang minta naikkan gaji, karena kau punya kalkulasi, hitungan. Oh masih laba. Gak kira kau meleki. Sebab gini Pak, ingat Syekh Abu Hasan As-Sadzili, orangnya itu kaya raya, tapi kekayaan itu tidak untuk dirinya, tetapi untuk umat, disalurkan terhadap lewat berbagai macam acara majelis taklim atau berbagai macam kemaslahatan umat. Wong gini Gusti Allah iku umpama ngomong secara lengkap. Abu Hasan, kau saya jadikan orang yang kaya. Nabi Sulaiman juga begitu. Tapi dengan kekayaan ini bukan untuk kau, tapi untuk umat. Bisa menerima Pak. Asyuja, Allah menanamkan hati asyuja dalam diri kita. Asyuja itu loman. Ingat di dalam syariat, apa semua harta benda yang dititipkan terhadapmu itu ada milik orang lain. Nah gitu toh? Itu. Akhirnya muncul hukum zakat, yaitu kau yang menjadi orang yang pangkat jabatan dan kedudukan enggak takut kalau suatu saat itu diambil Allah kembali, enggak takut, enggak bingung jenengan, enjoy mawon. Dari tempat basah diletakkan tempat kering, enggak ada masalah, karena hatimu hanya selalu melihat karena Allah. Kalau semua orang seperti ini Pak, enggak ono Pak mungsuan, ini enggak ada. Antar agama pun tidak ada. Antar aliran pun juga tidak ada. Kalau semua seperti ini, apa ya mungkin? Ya enggak mungkin. Nah terus semua seperti ini, Gusti Allah oleh nggawe neraka percuma laan. Siapa yang menempati? Ya. Malaikat Malik sendiri ya yang menjaga di situ. Bahasa guyonan Pak, itu bahasa guyonan.
Hati sebetulnya itu pelengkap Pak, pelengkap. Jadi lewat pitutur di dalam Al-Quran itu sesungguhnya bukan berarti Allah memaksamu, tidak. Enggak. Itu Allah bentuk kasih sayangnya pada diri kita. Ya, itu bentuk kasih sayang Allah pada kita, biar kita tidak hanya di dunia dalam keadaan terselimuti ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, lebih-lebih di akhirat. Biar enggak seperti itu, saya kasih solusi. Tapi bagi hati yang membatu, tetap tidak mau, ya sudah. Kalau memang tidak mau, ya udah urusanmu sendiri. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan, hati yang membatu adalah hati yang menolak tentang keislaman. Keislaman ini adalah yang kumaksud dinul haq secara hakikat. Dengan begitu Allah tidak akan pernah membuka hatimu tentang nur darinya, tidak akan pernah. Artinya ketika penolakan itu terjadi, gak mungkin Anda akan mau melaksanakan zikir. Dengan begitu gak mungkin Allah akan menaruh cahaya nur makrifat di dalam hatimu, gak mungkin. Inilah yang akan menjadikan hati kita dalam keadaan gelap gulita. Satu. Nomor dua, bagi Anda yang sudah bisa menerima tentang lil Islam, syarahallah, sudah buka hatimu, maka di situ sebaliknya pasti kau akan menerima tentang bagaimana cara untuk melakukan zikir dengan benar. Dengan begitu maka selanjutnya fahuwa ala nurim mir rabbih, Allah akan meletakkan cahaya makrifat di dalam hatimu. Dengan begitu ruhaniyahmu akan bisa dengan mudah untuk kembali dan bertemu Allah, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Sekarang kesimpulan dengan pertanyaan, terserah mau menerima atau tidak tentang lil Islam. Terserah umat manusia. Yang jelas besok di akhirat aku biar tidak ditagih oleh umatku bahwasanya aku tidak pernah menyampaikan, kata Allah, tak sampaikan. Berarti ini bukti untuk menjawab ketika saat nanti di akhirat kau mengatakan saya tidak dikenalkan lil Islam. Jari sopo? Hakimi ngomong ngono. Jari sopo? Dulu sudah kusampaikan, cuman kamu aja yang hatimu membatu. Ya sudah. Jadi gak ono benere terdakwah itu di mata hakim. Gak ono benere, gak ada benarnya terdakwah itu di mata Allah. Ingat, hakim yang paling adil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa direkayasa, gak bisa kau sogok, gak bisa macam-macam. Itu hakim yang paling adil adalah Allah. Itu bahasa kinayah, Pak.
Sebetulnya hati ini nggak pernah bohong. Rasa itu nggak pernah keliru. Iya. Cuman anane bohong itu hati karena dorongan nafsu. Contoh ini. Saya mencuri HP jenengan. Jenengan nggak tahu kalau yang mencuri saya. Terus CCTV yang nggak ada, jejak digital perbuatan saya juga nggak ada. Cuman tadi jenengan itu jagongan sama saya tok. Bukti kalau saya mencuri sampai tidak tahu. Barang buktinya juga sudah saya tiadakan pada diri saya, entah tak pendem tah ya apa. Tapi di dalam hati sampean itu ada prasangka. Siapa lagi kalau tidak mukhlason? Karena tadi saya hanya dengan bersama mukhlas. Sampean tanya aku, Son, awakmu katutan mboten bahasane mencuri, terlalu kejam. Katutan HP gua. Lesan saya boleh bicara tidak. Tapi bisakah hati mengatakan tidak? Gak bisa. Hatimu tetap mengatakan aku yang mencuri. Loh, inilah bukti. Bukti, Pak. Bukti kepolosan, bukti kejujuran, bukti keadilan ada di sini. Lahir boleh Pak dipoles-poles, boleh. Secara dohir boleh dipoles-poles. Tapi belum tentu sesuai dengan isinya. Isinya asli saya mencuri, tapi dohir tidak. Mengatakan tidak. Tapi saya sendiri dalam hati mesti mengatakan akulah sang pencurinya. Kita nggak bisa mengelak dari Allah, nggak bisa. Lah, adanya kita merasa diri kita yang mencuri itu bukti yang dikatakan innallaha ya'lamu ma fis sudur. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apapun yang ada di dalam hatimu. Jadi sinyal hatimu itu merasa dirimu yang melakukan itu bukti majasnya Allah. Allah tahu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Intinya kita nggak bisa mengelak di mata Allah, nggak bisa. Oh, gara-gara nafsu niku lho, sing njrumuske kula sebetulnya orang yang bukan salah, tapi karena dijerumuskan nafsu, maka saya terjerumus Gusti. Gegeran ambek nafsu, ambek iblis gegeran. Gusti Allah dawuh, innahu lakum aduwwum mubin. Dulu kan sudah saya katakan, ikulah mungsuhmu sing nyesatna. Kan sudah saya katakan. Tapi mengapa kau mengikuti itu? Wis nggak bisa Pak, membelot kita mempertahankan diri kita di mata Allah, nggak bisa. Iblis yang ngomong, lho jane aku ditugasi Allah njrumusne, lha apa kamu ikut aku? Salahmu dhewe. Lah ngoten nggih. Salahmu sendiri. Begitulah nanti besok di akhirat terjadi pergolakan, perdebatan ketika di muka hakim seperti itu. Sebetulnya di dunia ini sudah jelas. Perbuatan kita setiap detik ini loh Pak ya, setiap detik. Kita gunakan maksiat
terhadap Allah atau tidak, itu Anda sudah tahu sendiri sebetulnya itu. Sebetulnya di dunia ini kita sudah dihakimi. Cuman berhubung kita itu menolak lil Islam, maka epok-epok. Apa epok-epok? Pura-pura. Kan sudah tahu korupsi itu haram, mengapa tetap kita lakukan? Padahal sudah tahu. Mengapa hak orang lain yang bukan hak kita ambil padahal kita tahu itu hukumnya? Berbagai macam alasan. Apa alasannya? Macam-macam orang itu. Oh, aku bondo nyalokno kursi iki bondo aku yo ingin kembali lekas ingin kembali modal saya dengan cara macam-macam. Kembali lagi ada rasa pengakuan diri yang memiliki ini. Ya Allah, 2024 tahun politik. Kalau bahasa saya itu, pilihlah orang yang tidak mau dipilih. Ya. Pilihlah orang yang tidak bagi-bagi uang itu. Itu maksudnya. Pilihlah orang yang tidak bagi-bagi uang. Urusan menang kalah jangan dipikir. Urusan jagomu kalah jangan dipikir. Ini kalau bahasa berpolitik secara Islam begitu. Pilihlah mereka yang tidak mau dipilih. Bagaimana sejarah khalifah mulai Abu Bakar sampai Sayyidina Ali? Mundur Pak. Enggak mau dijadikan yang jadi khalifah. Sejarahnya kan gitu. Lah, maksud daripada mereka yang tidak mau dipilih bukan berarti sampai memilih orang yang tidak masuk di dalam kandidat, ya bukan. Mana yang tidak memberikan uang padamu, pilihlah. Oh gak iso Gus, sekarang zamannya zaman uang. Sekarang potretnya umat itu memilih siapa yang memberi uang. Anda memilih bahaya. Apa yang dia lakukan setelah terpilih? Pasti yang dalam pikiran mengembalikan modal. Uang dari mana untuk mengembalikan? Itu sudah tidak rahasia umum. Uangmu sendiri, lewat hak-hakmu yang disubsidikan oleh pemerintah. Anggaran-anggaran itu. Artinya apa? Contoh saya sendiri. Iya. Contoh saya sendiri seperti itu. Oleh karena ini sudah masuk di dalam, hampir masuk di dalam tahun politik, bukan berarti saya mengikuti campur politik, enggak. Saya juga tidak mendengung-dengungkan kudu milih iki, enggak. Saya berangkat dari ajaran Rasulullah terkait berpolitik dalam kenegaraan umarok. Apa? Pilihlah mereka yang tidak ngasih kau uang. Pilihlah mereka yang tidak mau dipilih.
Bahasa kinayahnya, pilihlah mereka yang tidak mau dipilih. Ini masih apa? Mentah. Siapa yang tidak bagi-bagi uang? Ya mereka yang tidak punya uang. Iya Pak Bu, prinsipnya gini, kalau yang jadi itu mereka yang tidak bagi-bagi uang, kerjanya, mohon maaf, secara akal, saya mengatakan secara akal dulu, secara logika, dia nggak ada ingin mengembalikan modal, wong dia tidak bermodal. Cuman ada kontrak politik apa enggak dengan pihak ketiga, wallahu alam. Ingat hadis Rasulullah mengatakan di zaman akhir, di akhir zaman Anda akan dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Saya tidak bicara tentang negara, desa aja. Siapa yang dikatakan pemimpin yang zalim? Dan itu pilihanmu sendiri. Allah akan meletakkan di tengah-tengah kaum pemimpin yang zalim karena pilihan kau sendiri. Karena pilihan kau sendiri. Sebab pilihanmu, kau memilih orientasinya karena harta itu. Makanya diletakkan pemimpin yang zalim seperti itu. Sebetulnya Bapak Ibu, Indonesia itu potensi pemimpin yang amanah itu banyak, tapi gak duwe bondo. Akhirnya tergeser loh, geser. Karena umat juga begitu, potretnya itu yang di depan mata itu fulus. Rumor yang berkembang gini yang saya dengarkan, siapa yang ngasih aku uang itulah yang aku pilih. Ya wis siap-siap wae. Kau enggak kasihan pada mereka yang mohon maaf bagi-bagi uang, kemudian dia jadi atau tidak jadi. Kalau enggak jadi ya bangkrut, kalau jadi ya remek. Itu biasanya gitu. Mengapa mengambil spekulasi yang seperti itu? Ya gak usah bondo, gak tadi, gak rugi. Bapak Ibu, ikut secara akal aja. Tapi pertanyaannya, bagaimana ruhaniyahnya itu bertauhid atau enggak? Lah ini kalau dikembangkan ke hakikat, yes tambah luwih teliti, kudune lebih teliti lagi. Secara jasmani sudah disaring-saring, rohani pun juga begitu. Pun saya merasa saya harus sampaikan ini walaupun pembahasannya tauhid supaya jenengan tidak keliru memilih. Sebab penentuan besok itu di tangan masyarakat. Ya sudah. Terus piye Gus carane aku gak kenal ya. Gak kenal blas wong-wonge. Tapi kabeh kei dhuwit. Terus bagaimana? Ya feeling atimu ku nang ndi? Njaluk petunjuk nang Allah. Mana ya Allah yang harus aku pilih di antara beberapa kandidat ini. Miturut jenengan mana yang kupilih? Pasti Allah akan kasih tahu. Kok ya tiba sing ngekei dhuwit titik. Ya wis kuwi. Jangan jadikan ukuran namanya uang, jangan. Kadang-kadang kan si A kebagian, si B gak kebagian.
belas gak kebagian. Lah terus sing gak kebagian kados kula niki piye Gus? Kandidat misalkan ada 3 ya, terus saya nggak dikasih si A, si B, si C, terus saya milih siapa? Rujukkan pada Allah hatimu, mintalah petunjuk pada Allah. Ya Allah, mana di mata jenengan yang paling baik di antara 3 kandidat ini? Aku yakin nanti akan dijawab oleh Allah. Begitu. Pokoknya jangan dijadikan uang sebagai ukuran untuk menjatuhkan pilihanmu, jangan. Tetap kembalikan pada Allah, tanya mana yang terbaik. Oke Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah materi kita pada malam hari ini, hati yang membuta resikonya. Kita masuk pada sesi tanya jawab, barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan, monggo.